Baik, kita akan lanjutkan kembali pendalaman Alkitab kita di pagi hari ini. Dan kita berdoa sebelum kita mulai belajar. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Pertolongan Tuhan seminggu berjalan. Di hari yang pertama, pada minggu yang baru, ini berkumpul Tuhan. Nah, sebelum memulai kebaktian, ada beberapa orang yang sudah hadir terlebih dahulu belajar firman Tuhan dalam Alkitab. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berdoa. Amin. Oke, yang masalah pasca kemarin ada pertanyaan nggak? Nah, kita mau lanjut lagi untuk materi yang sebelum-sebelumnya ya. Kita masih bicara tentang, jadi kita mau bicara tentang gereja, masih bicara tentang gereja. Jadi ini garis, ini kita masih ngerti garis ini. Masa kudus, karena manusia yang di dalam dosa, dan kita tahu bahwa manusia yang berdosa tidak bisa pergi ke surga, karena surga adalah tempat mati. Dan karena tidak bisa pergi surga, akhirnya Tuhan berjanji untuk kirim siapa? Juru selamat. Juru selamat. Dan sambil menantikan juru selamat, maka Tuhan memerintahkan ibadah simbolik dalam perjanjian lama. Nah, ini ibadah simbolik. Nah, dalam ibadah simbolik ini ada masa di mana ayah sebagai imam, sekaligus kita bilang tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan masa ini berakhir juga setelah Tuhan melihat kebanyakan dari bapak-bapak itu mulai tidak baik, tidak bagus. Terlihat jelas ketika masanya lalu bagaimana bahkan punya suatu keluarga. Nuh katanya seorang yang benar, akhirnya Tuhan memutuskan untuk menghubungi dengan air bah. Kemudian akhirnya Tuhan membangun satu bangsa, yaitu bangsa Israel, sebagai apa? Tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, imam itu bukan bapak-bapak lagi. Nah, imam siapa? Ya Lewi dari keturunan Harun. Jadi kalau dulu orang mencari kebenaran datang kepada bapak, pada ayah. Nah, sekarang orang mencari kebenaran itu datang kepada bangsa Israel. Oleh sebab itu ada apa? Ada ratu dari negeri selatan itu datang ke bangsa Israel dari kebenaran. Dia bertemu dengan Salomo. Sebenarnya di masa perjanjian baru masih ada sisa-sisanya. Ingat nggak sisa-sisa dari Ethiopia? Nah, karena ini kan sebenarnya masa Yesus sampai dengan Rasul awal-awal itu masih masa peralihan. Oleh sebab itu masih banyak orang Yahudi yang belum mengerti masalah ini, sehingga masih berpikir bahwa Allah tetap datang ke Yerusalem. Sehingga sudah dalam momen itu dia dapat ke Yerusalem mencari tahu kebenaran, dan mereka dapat apa waktu itu? Kitab Yesaya. Waktu mereka bukan kitab Yesaya, nak ngerti, dan Tuhan utus namanya Filipus untuk menjelaskan kitab Yesaya. Kita baca dalam cerita sudah dari Ethiopia. Nah, kita tahu bahwa masa bangsa Israel itu selesai karena apa? Karena penolakan mereka terhadap Mesias Yesus sebagai Mesias. Itu poinnya, gitu. Nah, akhirnya karena penolakan itu ada masa yang kita sebut sebagai masa gereja. Nah, jadi ada masa gereja lagi. Jadi ini masa gereja. Tapi sebelumnya begini. Coba kalau kita bicara tentang kalau seandainya bangsa Israel menerima Yesus sebagai Mesias, seandainya, maka masa gereja itu tidak ada. Oleh sebab itu, dalam teologi dispensasionalisme melihat masa gereja itu sebagai masa titipan. Terbilang sebagai masa titipan. Karena apa? Dalam eskatologi, pemahaman teologi orang Yahudi, kalau kita buka 70 kali 7, coba buka dalam Daniel pasal 9. Daniel pasal 9.
ayat 20 sampai 27. Nah, Daniel pasal yang ke-9 ayat 20 sampai dengan ayat 27. Nah, sebelum kita baca ayat 20 sampai 27, ini Daniel pasal yang ke-9 ayat 20 sampai 27 ini adalah jawaban doa. Dari doa Daniel sebelumnya, doa Daniel pasal berapa? Masih pasal 9. Jadi doa Daniel pasal 9 ayat bilang ayat 1 sampai dengan 26. Ayat 1 sampai dengan ayat 19. Nah, ini doa Daniel tentang pemulihan Israel. Jadi kalau kita baca di dalam Daniel 9 ayat 1 sampai 19 itu Daniel berdoa kepada Tuhan kapan bangsa dipulihkan. Karena dalam konteks keuangan. Oleh sebab itu Daniel menanya Tuhan kapan bangsa ini dipulihkan. Nah, jawaban Tuhan Daniel 9 ayat 20 sampai 27 itu jawaban doa yang kita sebut sebagai 70 kali 5. Coba kita baca. Saya baca ya, mulai dari ayat yang ke-20. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsa-bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku siapa? Gabriel. Gabriel ini malaikat ya. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Ketika engkau memulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Jadi ini jawaban doanya. Karena dia bilang pada waktu aku berdoa, datanglah Gabriel menyampaikan firman dari Tuhan. Soalnya firman dari Tuhan itu adalah jawaban doa yang Tuhan sampaikan dengan perantaraan malaikat Gabriel. Jawabannya apa? Ayat 24 bilang apa? 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan hati, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Coba kita lihat pembagiannya bagaimana. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja ada 7 kali 7 masa. Jadi katanya mulai dari pembangunan Yerusalem, pembangunan kembali Yerusalem, ya kan? Sampai kedatangan seorang yang diurapi. Sampai dengan kedatangan seorang yang diurapi, katanya ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. Jadi ada 7 kali 7. 7 kali 7. Dan berapa? 62 kali 7. 62 kali 7. Jadi sudah berapa kali masa ini kan? Harusnya 70 kali 7 masa. Sudah 7 tambah 62 berapa? Sudah 69 kali 7 masa. Ya kan? Jadi
7 kali 7 masa. Jadi sudah 69 kali 7 kali 7. Jadi tinggal berapa masa lagi? Kan ada 70 kali 7 masa nih. Tinggal 1 kali 7 masa. Jadi waktu mulai dari pembangunan Yerusalem sampai dengan kedatangan orang yang Yunani ini siapa? Tuhan Yesus. Itu ada 69 kali 7 masa. Tinggal dikali aja 69 kali 7 berapa tahun? 69 kali 7 berapa ya? Sudah punya kalkulator ya? Saya nggak tahu. 483 kan? 483 tahun. Kemudian sisanya nanti ada 1 kali 7 masa. 1 kali 7 masa berapa itu? Coba kita lihat. Nah, sesudah ke 60 kali 2 sesudah ayat 26. Ayat 25 kan lebih. Sampai kedatangan seorang Yurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan tariknya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Jadi ini bicara tentang kepulangan bangsa Israel dari Babel. Jadi mereka pulang dari Babel sampai dengan kedatangan seorang yang diurapi itu jumlahnya ada 483 tahun. Seperti itu. Ada 483 tahun. Nah, jadi dan ini digenapi. Artinya gini, setelah 483 tahun dihitung dari pembangunan kembali Yerusalem, Tuhan Yesus datang. Itu cara lihatnya. Itu. Tuhan Yesus datang. Jadi, misalnya pembangunan kembali Yerusalem itu tahun itu akan dihitung sampai dengan tahun 33 atau 34 itu jumlahnya 483 tahun. Itu mundur. Jumlahnya akan 483 tahun dan itu digenapi. Kemudian coba kita lihat ayatnya yang ke-25. Sesudah ke-62 kali 7 masa akan disingkirkan seorang yang diurapi, padahal dia tidak ada salahnya apa-apa. Siapa itu? Ya Tuhan Yesus itu. Jadi katanya kalau di sini kita bilang masa ini kita bilang pembangunan Yerusalem. Pembangunan kembali Yerusalem waktu mereka pulang dari Babel. Jadi sampai dengan di sini itu ada 483 tahun. 483 tahun. Dan itu digenapi bahwa orang yang diurapi ini katanya apa? Disingkirkan padahal dia tidak salah apa-apa. Nah, cuma satu orang yang tercatat di dalam Alkitab yang akhirnya dihukum dan di mata hukum dia tidak ada salah apa-apa. Masih ingat waktu orang apa? Orang Farisi bawa Tuhan Yesus ke hadapan Pilatus. Ya, kayak pas bawa Yesus di hadapan Pilatus bilang apa? Saya nggak akan salah apa-apa kok. Jadi saya mau hukum, kok pakai hukum apa? Ya kan? Sampai istri Pilatus tidur nggak tenang. Karena dia mengatakan begini, kalau Pilatus salah menurut hukum, bisa sampai kepada Kaisar, kemudian Pilatus bisa mati. Bisa dihukum dia yang akan nanti gitu loh. Kalau salah ambil keputusan. Karena dulu kan ini kepentingan orang Farisi dengan politik Romawi ini sangat erat berdekatan. Oleh sebab itu orang Romawi itu harus pegang bisa tangan-tangan kanannya orang Yahudi seperti orang-orang Farisi seperti Kayafas dan lain-lain. Nanti kan pengaruh pajak, pengaruh ke nama baik, pengaruh kepada penunjukan
pemimpin-pemimpin di setiap daerah dan seterusnya. Jadi kalau Pilatus tetap kepada keputusannya bahwa dia nggak tahu itu, maka ini Kayafas ini bisa naik banding sampai ke Roma. Betul. Bisa naik banding sampai ke Roma. Dan bahaya untuk Pilatus. Oleh sebab itu, kenapa istri Pilatus itu bergumul? Karena sekarang yang dipertaruhkan siapa? Ya suaminya. Itu loh, suaminya. Saya dapat salah apa? Oleh sebab itu katanya, kalau kita baca dalam Yohanes, pada setiap perayaan Paskah, ini satu orang yang dibebas. Kan kita baca kemarin kan? Kan itu kan bertepatan dengan nanti lagi sebentar lagi perayaan Paskah kan? Orang Yahudi. Oleh sebab itu, dipilih Yesus Barabas atau Yesus Kristus. Mereka pilih siapa? Yesus. Bebaskan Yesus Barabas, salibkan Yesus Kristus. Kenapa mereka pilih Yesus Barabas? Siapa sih Yesus Barabas itu? Nah, Yesus Barabas di mata orang Romawi penjahat, tapi di mata orang Yahudi pahlawan. Karena dia ini orang yang dulu mau memberontak, mau bawa pembebasan kepada orang Yahudi supaya tidak dibawa jajahan orang Romawi. Jadi mereka pilih siapa? Jadi dua Yesus, Yesus Kristus dan Yesus Barabas. Akhirnya mereka bilang, salibkan Yesus Kristus, bebaskan Yesus Barabas. Nah, inilah pembenarannya orang yang tidak punya salah, yang diurapi itu di dalam ayat yang kedua katanya apa? Oh iya, iya, orang Yahudi. Betul. Bahkan kan kayak pas bilang, biarlah darah satu bangsa ini tertanggung di atas. Jadi kayak pas ini ngomong sebenarnya sambil mau genapi. Betul ya, darah Yesus Kristus menanggung dosa semua orang. Tapi menurut kayak pas beda, artinya kalau dia disalibkan bangsa kita aman, cari aman. Tapi sebenarnya dia sedang menggenapi bahwa ya Yesus memang mau menebus dosa manusia. Nah, itulah 7 kali 7 masa sampai dengan 62 kali 7 masa sampai di sini. Di masa ini. Gitu. Kalau kita baca lanjut, coba kita baca lagi. Ayatnya yang ke sampai dengan ayat 36 tadi kan bilang apa? Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudusnya itu. Raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Nah, ini kapan terjadi? Belum terjadi. Belum. Kalau Yesus diterima oleh bangsa Israel sebagai Mesias, maka masa gereja itu tidak ada, langsung masuk ke masa apa? Yaitu sisa tadi 1 kali 7 masa. Ini yang kita sebut sebagai masa apa? Tribulasi. Jadi gini, Yesus diterima oleh orang Yahudi terima Yesus atau tidak terima Yesus, Yesus tak disalibkan. Karena akan muncul 2 teori dan musuhnya benar. Karena begini, kalau Yesus diterima kalau orang Israel terima Yesus sebagai Mesias, jadi yang salibkan Tuhan Yesus itu siapa? Orang enggak, yang salibkan Yesus itu adalah orang Yahudi. Ya, jadi kalau orang Yahudi tolak Yesus sebagai Mesias, berarti yang menyalibkan Yesus adalah siapa? Orang Yahudi. Nah, kalau orang Yahudi terima Yesus sebagai Mesias, tetap disalib. Jadi tetap digenapi yang tadi, tetap digenapi 483 tahun, tetapi disalib dalam hukuman orang Romawi. Artinya apa? Orang Romawi akan mencap Yesus sebagai pemberontak. Misalnya kan, akhirnya kan orang Yahudi kan terima Yesus sebagai Mesias, diolok-olokkan, ini raja kami, betul tidak? Nah, bagi orang Romawi ini kesalahan konstitusional. Karena dulu
penetapan seorang pemimpin itu harus berdasarkan apa? Keputusan Kaisar Romawi. Jadi kalau ada orang diangkat sebagai raja, bukan karena keputusan Kaisar, itu dianggap sebagai pemberontakan. Jadi Romawi akan mencium ini sebagai apa? Bau-bau pemberontakan. Harus disalib. Orang yang memberontak itu harus dihukum mati. Jadi tetap disalib atau tidak? Tetap disalib. Tetapi bedanya begini. Kalau yang nyalipin Yesus adalah Romawi, maka setelah penyalipan itu akan langsung masuk ke dalam masa tribulasi 7 tahun. Jadi tetap digenapi yang ditanya. Tetap digenapi yang ditanya. Tetapi kan masalahnya kan sekarang kita bicara kepada bahwa tidak diterima sebagai Mesias. Jadi yang tolak itu adalah orang yang. Oleh sebab itu kita masuk ke masa yang namanya masa sisipan. Masa sisipan itu masa apa? Masa gereja. Nggak tahu kapan selesainya. 1 kali 7 masa ini tertunda. Kapan 1 kali 7 masa ini? Kalau masa gereja ini selesai. Jadi kalau masa gereja selesai, maka akan masuk ke masa apa? Nah, nanti masuk ke masa tribulasi. 7 tahun. 7 tahun itu apa? 1 kali 7 mas? 1 kali 7. Seperti itu. Oleh sebab itu, katanya ketika bicara Tuhan kapan? Jadi kapan bangsa Israel ini dipakai lagi oleh Tuhan dalam konteks perjanjian baru? Karena sekarang kan tidak lagi. Karena sudah tolak Yesus sebagai Mesias. Firman Tuhan jawab apa? Coba kita buka kitab Roma. Roma pasalnya yang ke 11 ya. Ayat 25. Roma 11 ayat 25. Coba minta tolong siapa baca? Ini baca. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia. Bagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain. Katanya sejumlah bangsa Israel akan tetap menjadi tegar sampai apa? Jumlah dari bangsa-bangsa lain. Ini cuma ini bangsa-bangsa lain. Kalau yang saya Judaisme. Kalau gereja itu kan bangsa-bangsa lain. Oleh sebab itu kita baca lagi dalam kitab Roma, kita itu dicangkokkan ke tunas. Kita ini tunas liar, sebenarnya kita ini batang liar, kemudian dicangkokkan supaya jadi ahli waris yang sama. Itu. Jadi akhirnya katanya tunggu sampai apa? Jumlah dari bangsa-bangsa lain Jadi sekarang bangsa Israel itu lagi tegar tengkuk. Sejak kapan ya? Sejak dulu. Dan pusatnya waktu mereka tolak Yesus sebagai Mesias. Sampai kapan katanya? Akan tegar tengkuk sampai jumlah dari bangsa-bangsa lain jumlah dari bangsa-bangsa lain. Baru setelah jumlah dari bangsa-bangsa lain pun di dalam jemaat selesai, maka masuk masa tribulasi. Oleh sebab itu di masa tribulasi katanya, kalau kita kembali ke dalam Daniel pasal 9 tadi, Daniel pasal 9 ayat 27. Daniel 9 ayat 27 masih pembacaan yang tadi 70 masa. Tapi ayat 27 coba Bang Yoel baca. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang
raja itu bukan Yesus, ini antikristus. Akan apa namanya membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang dalam satu kali cuma masa. Jadi masa susah selama 7 tahun. Tetapi katanya ada pertengahan itu masa ia akan menghentikan korban. Jadi disinilah dia benar-benar puncak dari pelayanan antikristus itu dalam 3,5 tahun pertama. Dimana kalau bicara tentang korban-korban di dalam bait suci itu. Oleh sebab itu, program bait suci ketiga ini dibuat oleh antikristus. Dan kita coba kita bandingkan dengan 2 Tesalonika. Dua Tesalonika 2 ayat 3 dan ayat 4. 2 Tesalonika ayat 3 sampai 4. Bentar, ini baca. 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. Janganlah kamu, saya pakai ini ya, pertemuan. Ya. Janganlah kamu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, orang yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas semua yang disebut atau yang disembah sebagai ilah hingga ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi katanya dia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ya, jadi nah itu sama dengan apa yang dibicarakan di dalam Daniel pasalnya yang ke-9 ayat 20. Membuat perjanjian berat, menghapuskan segala sesuatu. Tapi dia di dalam bait Allah, dalam bait Allah. Oleh sebab itu, gereja itu punya tanggung jawab yang besar untuk apa ya? Kalau bilang menghapuskan kesesatan tidak bisa, karena Tuhan Yesus sendiri bilang kesesatan itu pasti ada. Betul. Nah, gereja itu punya peran penting. Oleh sebab itu gereja disebut sebagai apa? Tiang penopang dan dasar kebenaran untuk mengkantar itu peran-peran dari antikristus ini. Digenapi tidak? Semuanya digenapi. Semuanya digenapi. Ya, sangat penting. Gereja dalam posisi. Nah, kalau kita kembali lagi ke dalam masa gereja, oleh sebab itu gereja itu orang Yahudi itu nggak ngerti eklesia, karena orang Yahudi itu tidak pernah didesain dengan program jemaat, tidak pernah didesain. Sehingga ketika bicara jemaat, Paulus bilang katanya yang pada angkatan dahulu tidak pernah dikasih tahu. Coba kita buka Efesus pasal 3. Pasalnya yang ketiga. Nah, itu ayat 1 sampai dengan ayat 5. Efesus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat 5. Sudah dapat semua? Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan. Karena tugas penyelenggaraan itu dari kata dispensasionalisme, di garis ini. Kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah dituliskan di atas dengan singkat.
Ayat 4, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertian akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu, katanya apa? Ayat 5, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan pada anak-anak manusia. Ini konteksnya rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Yang itu apa? Jemaat. Katanya jemaat tidak pernah diberitakan kepada zaman angkatan-angkatan dahulu. Kalau sebab itu orang Yahudi itu nggak pernah dengar, nggak ngerti tentang jemaat. Ada kisi-kisinya tapi mereka nggak paham. Kalau di sinagog itu, Oh itu bukan jemaat. Ya sinagog ya sinagog. Iya, eklesia ya eklesia, itu dua hal yang berbeda. Iya, itu dua hal yang berbeda. Oleh sebab itu kita bilang jemaat itu masa sisipan. Masa sisipan. Jadi kalau kita mau pakai bahasa manusia, kita bilang plan A, plan B. Plan A, jika orang Yahudi terima Yesus kan, Yesus, maka tidak ada jemaat. Langsung masuk kepada apa? Langsung tribulasi. Ya kan? Kalau plan B, jika terima, jika Yahudi terima ya, jika tidak terima, jika tidak terima maka apa? Maka ada, yaitu apa ya? Yang kita nggak tahu sampai berapa. Nah, ya berapa tahun dimulai ya kita tahu. Jadi sekarang yang sisa 1 kali 7 masa itu tidak, belum terlaksana karena ada masa jemaat. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Waktu kita masih ada? Jam 47. Hah? 10 menit belum ada kan? Pertanyaan? Berarti kan apa namanya, kalau misalnya eranya Yahudi itu tidak ada istilah kayak berjemaat, berarti hampir mirip sama atau mirip kayak Muslim. Kalau apa? Apa namanya, cara istilahnya kan istilahnya kalau Yahudi itu kan tidak ada istilah berjemaat, ada mirip kayak Muslim. Oh iya memang. Orang Islam itu banyak kopiannya dari Yahudi. Oh iya. Kan bebas ya, bisa beribadah. Jadi dia kemana aja, jadi dia tidak. Jemaat itu beda dengan Yesus. Kalau jemaat itu keanggotaannya ya. Sebab itu satu tubuh Yesus dalam satu jemaat lokal. Kalau orang Yahudi, yang dari Islam tahu mau kemana, terserah kamu masuk kemana. Kalau di situ ada juga aliran-alirannya, tapi sebenarnya nggak terlalu banyak jauh beda mazhabnya. Gitu loh. Jadi kalau orang Yahudi ya udah yang penting yang intinya sama, udah kamu bisa masuk. Tapi kalau ada yang orang Kristen nih, kita pemahaman seperti itu sama. Ya salah dong. Kalau ada orang Kristen mau ke Yahudian, ya haknya dia masuk Islam aja. Dia begini. Kan ada nonton video nggak? Ini saya masuk ya, mau dia beribadah, mau tujuan mengenal firman. Ada. Ya masalahnya firman yang dia dengar benar nggak? Kan ada satu reporter wawancara orang yang dia wawancara itu mungkin ada 10 orang yang dia masuk Facebook itu. Dia tanya lebih baik masuk ke gereja atau masjid. Dia bilang kalau begitu lebih baik masuk ke masjid. Kalau mau dipilih dia bilang masuk ke masjid. Ternyata ada orang Kristen yang kata kami senang kami bela Yahudi, orang Yahudi benci Kristen itu masalahnya. Karena nggak ngerti aja. Cuma ya kenapa kita banyak berhubungan dengan orang Yahudi? Ya karena ya dalam perjalanan sejarah apalagi perjanjian lama kita pasti ada kaitan dengan kita. Jadi kalau dari kalau kayak dari Yahudi itu berarti yang penting tata cara ibadah aja. Iya. Simbol-simbol itu. Iya dong. Cuma begini, kalau untuk sekarang, kalau orang Yahudi menjadi benar, dia harus jadi Kristen. Iya, betul. Orang Yahudi itu namanya itu apa? Jadi ada apa sih? Ada istilah
Jadi kalau tanda berkabung ada tandanya di kain warna apa? Yang diikat juga kalau ini apa ya? Kayak orang mau nuntut itu ini aja apa namanya kita ambil Itu di tahap kain orang mereka. Saya lupa ada istilahnya, saya lupa ada istilahnya. Yang diikat ke dadi. Ya, ada yang dari, ada yang tali di tangan. Ya. Kan gini, orang Yahudi yang ada di Israel sekarang bukan lagi orang Yahudi yang kayak dulu dalam Alkitab, bukan lagi seperti itu. Jadi mereka nggak ada lagi kayak persembahan domba, nggak ada sebagian besar. Oleh sebab itu kan kemarin sempat viral video pendeta siapa, Ignatio ya, yang pendetanya Lazio, ya yang ketika pergi ke Yerusalem kemudian deportasi, tidak ada lagi persekutuan apa, tidak ada lagi persembahan di Yerusalem. Memang nggak ada, memang nggak ada. Itu jangan ada persekutuan orang potong domba korban aja nggak ada di sana. Hah? Ya justru. Jadi ya sekarang orang yang hidup sekarang ya sudah banyak konsepnya tidak sama lagi dengan pengaruh ketika mereka tersebar, ketika banyak suku hancur dan sebagainya. Jadi kalau kita gereja yang tidak sama dengan sinagog, tidak sama dengan banyak suku. dia banyak kasihan saya seperti yang juga di akhir apa pas pengajaran perjanjian lama Ya. itu biasanya lebih blok ajarannya itu